Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bahagia. Salam berjumpa kembali dengan sahabat petani sawit channel dimanapun berada. Mudah-mudahan, sahabat petani sawit channel masih dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah saya ucapkan atas kepedulian Bapak Ketua Apkasindo untuk memperjuangkan hak petani. Bapak Ketua Apkasindo kembali menyampaikan surat terbuka, suara hati petani, kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Berikut informasinya langsung bersama Bapak Ketua Apkasindo. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada seluruh petani kelapa sawit di seluruh Indonesia, dan para Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan video ini. Kami dari DPP Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, hadir bersama kami Ketua Umum DPP Apkasindo, Bapak Dr. Insinyur Gulat Medali Emas Manurun MP, dan saya sendiri, Rino Afrino, selaku Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo. Izinkan kami pada kesempatan yang baik ini, di situasi yang sangat memprihatinkan kondisi petani kelapa sawit di seluruh Indonesia, menyampaikan dengan segala kerendahan hati surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Surat yang telah kami buat berjumlah sebanyak 6 lembar ini akan kami bacakan secara bergantian dengan Bapak Ketua Umum, dan dapat kita sama-sama cermati maksud dan tujuan dari surat ini. Semoga semua yang dimaksud di dalam surat ini bisa menambah kesejahteraan petani kita untuk masa yang akan datang. Jakarta, 14 Juli 2022. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, nomor surat 100-DPP APKS-7 Romawi 2022. Sifat surat terbuka. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di tempat. Perihal keberlanjutan kesejahteraan 17 juta petani sawit dan 12 juta buruh tani sawit di wilayah Republik Indonesia pasca pencabutan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini, kami dan segenap pengurus serta anggota Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau disingkat Apkasindo menyampaikan doa dan harapan agar Bapak Presiden beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apkasindo merupakan organisasi kemasyarakatan profesi petani kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan kepengurusan tersebar di 22 provinsi dan 146 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Apkasindo telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, serta mewakili kepentingan lebih kurang 17 juta petani sawit dan 12 juta buruh tani sawit di wilayah Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami melaporkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo bagaimana kondisi terkini petani kelapa sawit di Indonesia sebagai berikut. 1. Dasar. A. Pidato Presiden Joko Widodo tentang pencabutan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng dengan mempertimbangkan kesejahteraan 17 juta petani dan buruh sawit pada tanggal 19 Mei 2022. B. Apkasindo telah membuka posko layanan pengaduan tentang kondisi harga TBS petani sawit di seluruh Indonesia sejak tanggal 26 April sampai hari ini tanggal 14 Juli 2022. C.
Apkasindo mengikuti rapat koordinasi lintas kementerian di kantor staf Presiden pada tanggal 18 Mei 2022. D. Apkasindo melakukan koordinasi via Zoom meeting dengan Deputi Bidang Investasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada tanggal 5 Juni 2022. E. Apkasindo melakukan audiensi dengan Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko pada tanggal 24 Juni di Kota Batam. F. Apkasindo melakukan Zoom meeting dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan pada tanggal 24 Juni 2022. G. Apkasindo mengikuti rapat koordinasi lintas kementerian di kantor staf Presiden pada tanggal 28 Juni 2022. H. Apkasindo melakukan audiensi dengan Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan pada tanggal 28 Juni 2022 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta. I. Apkasindo melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bapak Andi Nur Alam Syah pada tanggal 4 Juli 2022 di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. J. Apkasindo melakukan audiensi dengan Direktur Utama BPDPKS Bapak Edi Abdurrahman pada tanggal 5 Juli 2022 di kantor BPDPKS, Jakarta. K. Apkasindo melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan pada tanggal 5 Juli 2022 di kantor Kemenko Marves, Jakarta. L. Pengurus Apkasindo di Provinsi Lampung melakukan audiensi dan peninjauan pabrik kelapa sawit, mengecek harga TBS bersama dengan Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan pada tanggal 9 Juli 2022 di Provinsi Lampung. M. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 2022 kepada Gubernur garing Bupati garing Wali Kota Sentra Sawit tentang pembelian harga TBS milik petani harus mengikuti Permentan 01 garing 2018 dan pemberian sanksi. N. Surat Menteri Pertanian pada tanggal 30 Juni 2022 kepada Gubernur garing Bupati garing Wali Kota Sentra Sawit tentang pembelian harga TBS milik petani dengan harga Rp 1.600 per kilogram. Demikian dasar surat ini dan selanjutnya pembahasan akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Umum Bapak Dr. Bulat Dalimas Manurung. Terima kasih Pak Sekjen. Setelah mendengar begitu panjangnya perjalanan daripada Apkasindo untuk memperjuangkan haknya yang dimulai sejak Bapak Presiden Jokowi menerbitkan larangan ekspor, tentu banyak orang tidak memperkirakan bahwa organisasi sekecil kami, petani sawit, mampu melaksanakan itu. Ini tidak lebih dan tidak bukan. Ini karena masalah urusan ekonomi rumah tangga petani yang saat ini sedang mengalami gangguan atau turbulensi yang cukup luar biasa. Harapan dari petani sawit, dari Aceh sampai Papua, sangat diembankan, diletakkan di pundak kami, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Untuk itu, saya akan mencoba merangkai bagaimana urutan kejadian dan apa yang menjadi titik-titik simpul daripada permasalahan dan resolusi tentunya sebagai organisasi yang sudah berumur 22 tahun. Kami juga memberikan resolusi dan itulah ciri khas daripada Apkasindo. Pasca pencabutan larangan ekspor, tidak justru memberikan kondisi yang semakin membaik kepada kami petani sawit Indonesia. Hal ini dapat kami pilah berdasarkan harga referensi yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan kami bandingkan dengan harga hasil tender di KPBN yang ternyata harga referensi CPO Kementerian Perdagangan sama sekali tidak pernah dilakukan sebagai acuan dalam tender KPBN yang dilakukan setiap hari. Sebagai kebijakan dalam negeri dan untuk menjaga kestabilan pendapatan APBN, kami petani sawit sangat mendukung pemasukan negara, terkhusus dari pungutan ataupun bea keluar. Demikian juga dengan pungutan ekspor untuk
mengisi kas daripada BPD PKS. Namun demikian, kami juga perlu menyampaikan data dan fakta bahwa kalau berdasarkan harga referensi bulan Juli, bulan ini yang sedang berlangsung, referensi harga tersebut adalah 1.615. Atau dalam artian kata, dalam hitungan rupiah, setara dengan Rp23.750. Hal ini menggambarkan betapa jauhnya perbedaan harga CPO yang ditetapkan oleh atau yang diputuskan oleh tender KPBN yang pada bulan Juli hari ini itu hanya senilai Rp7.305. Sementara harga rekomendasi daripada Kementerian Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2015